Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Legidin. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Mengenal pasangan sebelum menikah itu sangatlah diperlukan. Jangan sampai memilih suami seperti membeli kucing di dalam karung seperti kisah di video kali ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. And I'm Nicole's mother. When David killed my daughter, he was playing God. The only person that can take a life is God himself. I find it very sad that it's only second-degree murder because a life is a life and she was deprived of her life. David, I forgive you. I'm not going to allow myself to let you rule my life anymore. And for those that thought I was acting childish when I went to his places of work, it was the only way I could talk to him, Your Honor. He would not speak with me. And all I wanted to do was look him in the eye and ask him how he could look in the mirror in the morning knowing that he'd killed my precious daughter. I don't understand. But like I said, David, I forgive you. I hope someday your family can, because you didn't just destroy my family, you destroyed your own family. Thank you, Your Honor. Nicole Teresa Serger lahir di kota Washington, Amerika Serikat pada tanggal 2 Februari 1973. Kedua orang tuanya bercerai saat Nicole masih kecil. Ibunya lalu berusaha keras untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dia bahkan bekerja menjadi seorang pramugari. Nicole tumbuh menjadi anak yang ceria dan menyenangkan. Menjelang masa remaja, dia mulai sering merasa kesakitan di bagian perutnya, dan ketika berusia 13 tahun, Nicole didiagnosis menderita endometriosis dan harus menjalani operasi. Hingga usianya yang ke-21, total dia sudah menjalani operasi sebanyak 3 kali. Dia diresepkan obat penahan sakit oleh dokter dan menjadi kecanduan akan obat itu. Di usianya yang ke-23 tahun, Nicole mencoba untuk mencari bantuan untuk bisa mengatasi kecanduannya dengan mengikuti rehabilitasi. Dan dia akhirnya berhasil mengatasi kecanduannya dan mulai menata kembali kehidupannya. Dia bekerja sebagai resepsionis di sebuah pusat kebugaran dan disitulah dia berkenalan dengan David Pitts. Nicole sangat menyukai David dan mereka mulai berkencan. Namun di saat yang bersamaan ternyata David juga berkencan dengan sesama karyawan lain bernama Sabrina Strike. Hubungan itu tentu saja tidak diketahui oleh Nicole. Suatu hari Sabrina terkejut saat diberi kabar oleh David kalau dia akan menikahi Nicole. Di sisi lain, Nicole yang tak mengetahui apa-apa merasa sangat bahagia karena akan menikahi pria yang dicintainya. Dan mereka pun menikah pada tanggal 20 April 2002 dalam sebuah pernikahan yang sangat indah di Hawaii. Pada tanggal 28 Januari 2006, di pukul 10:20 di malam hari, David Pitts menelpon ke polisi. Dia melaporkan istrinya telah menghilang. Ketika polisi tiba di kondominium mereka di Washington, David memberitahu mereka kalau dia terakhir kali melihat istrinya pada malam sebelumnya. Saat itu dia bekerja hingga larut malam dan pulang ke rumahnya sekitar tengah malam. Dan saat itu Nicole sudah tertidur. Namun saat David bangun keesokan paginya, Nicole telah menghilang dari kamar tidur mereka. David lalu pergi bekerja seperti biasa, berpikir kalau istrinya ada keperluan di luar di pagi hari itu. Namun dia mulai merasa khawatir saat Nicole belum kunjung pulang juga saat dia sudah pulang dari kerjanya. David juga memberitahu polisi kalau Nicole ada mengikuti program Alcoholics Anonymous karena ketergantungan obat penahan sakit. David juga menginformasikan kepada polisi kalau Nicole akhir-akhir ini mengalami cedera punggung dan dia khawatir kalau Nicole mulai menggunakan obat penahan sakit lagi. Karena dia tidak pernah mau meminumnya sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. David menunjukkan kepada polisi botol obat yang dalam keadaan kosong dan mengatakan kalau dia khawatir Nicole kumat kecanduannya karena ada 56 biji obat yang hilang. Mendengar kabar itu,
Ibu dan ayah tiri Nicole langsung terbang ke Seattle untuk membantu pencarian. Ibu Nicole merasa David terlihat agak dingin dan tanpa emosi. Dia kemudian menanyai David, apakah terjadi pertengkaran di antara mereka? David menjawab tidak ada. Namun David bilang ke mereka kalau Nicole meninggalkan cincin kawinnya di rumah saat dia pergi. Dan juga memberitahu orang-orang kalau sekarang Nicole suka memakai night retainernya di siang hari. Ibu Nicole merasa ada sesuatu yang janggal terjadi, ditambah Nicole tidak pernah pergi tanpa memberi kabar kepadanya. Karena hubungan mereka sangatlah dekat dan mereka selalu bertukar kabar melalui telepon setiap harinya. Ibu Nicole tampil di TV lokal Seattle bersama David, meminta bantuan masyarakat untuk mencari keberadaan Nicole. 9 hari setelah dilaporkan menghilang, tubuh tak bernyawa Nicole ditemukan di area hutan dekat dengan airport. Nicole ditemukan dalam keadaan tak berbusana, ada memar di bagian wajah, siku, paha, dan lutut karena pukulan benda tumpul. Ditemukan adanya pendarahan di kedua sisi tenggorokan dan di matanya. Pemeriksa medis menentukan penyebab kematian adalah sesak nafas akibat pencekikan dengan tangan. Polisi juga melihat kalau kaki Nicole terlalu bersih, padahal dia ditemukan di tanah yang berumput. Tidak ada goresan luka atau kotoran yang menempel di kakinya. Polisi menyimpulkan kalau Nicole tidak berjalan kaki ke area itu, namun ada seseorang yang membawanya ke sana. Nicole juga ditemukan dalam keadaan masih mengenakan night retainer, yaitu kawat gigi khusus malam hari. Sangatlah tidak mungkin Nicole yang akan pergi keluar rumah masih mengenakan kawat itu. Mobil Nicole ditemukan sekitar 32 km dari lokasi tubuhnya. Terdapat DNA David di bagian setir mobil, tombol wiper kaca depan, area kontrol mobil, dan persneling mobil. Tingkah laku David setelah penemuan tubuh Nicole juga terlihat sangat mencurigakan, di mana jasad Nicole dikremasi dan abunya tidak dibawa pulang ke rumah olehnya, namun diberikan kepada makelar rumah mereka. Selanjutnya dia memberikan hewan peliharaan Nicole kepada orang yang juga tak dikenalnya. Dengan tak ada bukti lain yang ditemukan, penyelidikan kasus ini terhenti dan menjadi kasus dingin. Sampai seorang detektif baru, Detektif Mike Mellis, yang mengambil alih kasus ini di tahun 2010. Dan dia segera membuat kemajuan dalam penyelidikan. Di pagi hari setelah Nicole menghilang, sinyal ponsel Nicole tertangkap menara sedang berada di dekat tempat kerja David. Saat dicocokkan dengan CCTV di sana, di jam yang sama, David terlihat menuju keluar ke area kosong di mana kamera CCTV tidak dapat merekam. Polisi yakin hal itu sengaja dilakukan olehnya karena ingin membuktikan kalau Nicole masih hidup di saat itu. Di bulan Maret 2012, polisi yakin kalau mereka sudah memiliki cukup bukti untuk bisa menangkap David Pitts atas pembunuhan Nicole. Di saat itu David telah memiliki pekerjaan baru di sebuah bank sebagai manajer. Dia juga memiliki pasangan baru dan seorang anak. Persidangannya dimulai pada tanggal 9 September 2013. David didakwa atas pembunuhan tingkat kedua karena polisi tidak memiliki cukup bukti untuk bisa membuktikan kalau pembunuhan itu sudah direncanakan sebelumnya. Dalam interogasinya, David menyangkal keterlibatannya atas kematian Nicole, dan dia mengaku kalau dia tidak bersalah. Kasus penuntutan menyatakan kalau David frustasi dengan pekerjaannya dan merasa tidak bahagia atas pernikahannya dengan Nicole, dan dia sudah beberapa kali melakukan perselingkuhan selama pernikahannya. Salah satu rekan kerja Nicole bersaksi kalau Nicole pernah memberitahunya kalau dia yakin David berselingkuh, dan di malam itu saat David pulang kerja di tengah malam, dia bertengkar hebat dengan Nicole. Jaksa penuntut memanggil keempat orang saksi yang memiliki hubungan gelap dengan David. Keempat wanita itu bersaksi kalau mereka memang memiliki hubungan dengan David. Salah seorang wanita itu mengatakan kalau dia mengenal David di gym tempat David bekerja. Dan dia mengetahui kalau David pernah menaruh ekstasi ke dalam minuman Nicole untuk membuatnya tenang dan mau melakukan hubungan seksual bertiga dengannya. Dalam kasus pembelaan, menyatakan kalau kecanduan Nicole telah kembali dan mengatakan kalau David tidak memiliki motif untuk membunuh istrinya. Dengan menggarisbawahi bahwa perselingkuhan itu tidak serta-merta membuat seseorang menjadi seorang pembunuh. Juri berdeliberasi selama 1,5 hari dan setelahnya menyatakan David bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun dan 4 bulan.
Semua kerabat Nicole menyambut gembira keputusan itu. Namun kakak Nicole dengan marah berteriak sambil menunjuk David dan mengatakan kalau David akan binasa di neraka. Dan ayah tiri Nicole mengatakan kasus ini bisa terpecahkan karena istrinya. Mengatakan bahwa istrinya itu selalu menelpon detektif setiap tanggal 28 di tiap bulannya selama 6 tahun berturut-turut untuk memastikan bahwa kematian putrinya itu tidak dilupakan oleh mereka. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!